Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memotong aglonema dengan teknik perluas ya. Jadi bagaimana dari satu tanaman plant ini kita bisa lihat di sini sudah ada beberapa di sini bisa kita lihat ini sini sudah ada beberapa pelepah yang sudah hilang ya. Ini biasanya dikarenakan ada pembusukan. Jadi ini pun sudah nggak baik ya. Untuk perform sendiri ini sudah kurang sip ya. Tapi sayang kalau kita biarkan ini hanya tumbuh besar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk memotong ya. Atau lebih tepatnya kita coba maksimalin. Jadi satu plant ini nanti akan menjadi berapa individu tanaman ya. Nah, seperti yang kakak lihat di sini aglonema red impresa ya. Ini ada 1 2 3 4 5 plus daun. Nah, ini kemungkinan ini kita bisa potong jadi 4. Nah, untuk bagaimana teknik pemotongannya, ayo kita simak. Untuk yang pertama, lebih baiknya aglonema yang kita potong untuk bagian bonggol lebih baik ini kita tidak bongkar ya. Kecuali media sudah hancur, sudah harus untuk diperbaiki, boleh kita bongkar sekalian. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kita lakukan pemotongan dari bawah. Jadi kita kira-kira area yang bisa kita potong itu ada berapa ya. Itu bisa maksimalkan kita dari bawah ya. Untuk di bawah kita bisa memberikan daun pancing. Kalau kita mau memberikan bonggolan ini daun pancing, maka kita akan potong di area sebelah sini ya. Tapi kalau kita tidak ingin memberikan daun pancing, maka kita potong di bawah area sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk bagaimana cara lebih ekstrimnya ya. Jadi benar-benar kita akan potong dengan teknik lebih banyak ya. Nah, pada kesempatan kali ini bonggol akan saya biarkan tanpa daun pancing. Jadi saya akan bawakan tanaman ini akar ya. Jadi saya potong di sini ya. Atau saya kurangi dulu medianya biar enak melihatnya. Nah, sudah tampak seperti ini ya, bisa difokuskan. Oke, sudah tampak seperti ini. Ini akan saya lakukan pemotongan di sini ya. Ini bonggol saya biarkan ya, bonggol tetap ada di sini di posisi ini seperti ini terlihat ya, atau nanti kita bongkar saja bonggolnya. Nah, enaknya kita bongkar saja karena mau cara paling ekstrim kita bongkar saja ya. Nah, ini bonggolnya ya, ini ada perlukan di sini ya. Ini biasanya saya tutup lukanya dengan menggunakan lem putih ini ya. Ini biasanya orang sebutnya lem G atau lem Alteco ya. Nah, ini sudah menjadi satu individu. Ini sambil menunggu kering ini kita biarkan dulu. Kemudian kita lanjut ke area berikutnya. Area berikutnya yaitu membawa akar, mata tunas dan daun ya. Jadi saya potong di bagian garis ini atau di ruasan ya. Motongnya bebas, tekniknya bisa menusuk, bisa menggores atau mematah dengan kuku saja bisa. Jadi untuk batang ini dia ada 2 perlukaan, di atas dan di bawah ya. Ini kita tutup juga bagian yang terbuka tadi ya. Bisa kita oles dulu dengan tisu boleh ya, atau langsung pun nggak ada masalah ya. Nah, jadi untuk tanaman ini nanti PR-nya adalah dia akan menumbuhkan tunas dari setiap mata tunas. Tunasnya dari mana? Biasanya kita paling gampangnya melihat dari pelepah mata tunas. Kalau pelepah mata tunas ada di sebelah kiri, maka kemungkinan dia akan ada di dia akan zigzag ya. Kalau dari sebelah kiri atas, kalau turun ke bawah dia di sini, terus akan turun ke sini ya. Kalau ruas ini sudah tidak ada karena sudah diambil di sini ya. Mata tunas itu ada di ketiak daun. Jadi kemungkinan ini kalau bertunas pun 2, di sini dan di sini. Nanti kita cek. Yang ketiga, plannya seperti ini. Nah, untuk plan yang seperti ini, kalau kita mau paksakan langsung ya, kita paksakan langsung untuk jadi individu baru, ini bisa saja ya. Ini nanti kita kepal dengan tanah atau bisa menggunakan floral foam ya.
Nanti di sini PR hanya berakar, jadi hanya dapat 3. Tapi kalau mau ekstrim lagi, ini bisa ya. Biasanya saya potong di bawah, saya akan membawakan batang dan 1 daun tanpa akar. Jadi saya potong di tangan sini ya. Jadi cara motongnya saya ditusuk ya, jangan sampai tembus, kemudian saya geser saja. Nah, jadi tidak ada luka di pelepah ini. Nah, dipatahkan. Nah, seperti dilihat ya, cara menusuknya, cara memotongnya seperti ini kurang lebih. Jadi area ini ditusuk ya sampai ke sini, terus pisau itu digeser seperti ini. Jadi pelepah ini tidak luka. Nah, ketika sudah kita patahkan, tas seperti itu. Nah, ini PR untuk bonggolan seperti ini adalah tumbuh akar dan daun. Untuk akar biasanya dia bebas, dia bisa di sekeliling ruas. Tapi kalau tumbuh daun dia ada di mata tunas ya. Atau nah, seperti ini ya. Ini matunnya sudah tampak. Dia di sini, kemudian di zigzag ya sebelah sini, kemudian di sebelah sini ada, sebenarnya sudah tampak sebenarnya ya. Kemudian di sini ya, tinggal menunggu pecahnya aja ya. Tapi dia bersamaan dengan ini dia juga harus menumbuhkan akar. Jelas waktunya lebih lama ya, jelas waktunya lebih lama. Kemudian yang terakhir adalah pucuk ya. Pucuk ini luka juga kita potong. Untuk pucuk jelas PR-nya tinggal akar ya. Biasanya akan tumbuh akar di sela-sela ruas ya. Dia akan tumbuh di sini, di sini, di sini. Nah, untuk cara penanganan pucuk agar tidak gampang rebah, biasanya saya ada 2 teknik yang saya lakukan. Yang pertama, saya bisa menggunakan floral foam ya. Floral foam ini saya potong kurang lebih untuk mendapatkan area seputaran bonggolan saja. Nah, seperti ini ya, kurang lebihnya lah ya. Ini bisa saya tusuk di sini ya, seperti ini. Ini bisa didapatkan di toko-toko floris ya. Carinya yang floral foam yang basah atau wet ya, jangan yang kering. Nah, ini teknik yang pertama. Kalau tidak ada, kita bisa ganti, substitusikan menggunakan tanah merah ya, tanah merah ya. Kalau bisa dalam keadaan yang agak sedikit basah, artinya gampang untuk dibentuk. Biasanya seperti ini ya, saya kepal. Ini juga sudah sangat sering saya lakukan dulu, zaman dulu sebelum ada floral foam. Teknik yang saya pakai adalah mengepal dengan tanah. Ini menjaga kelembaban, jadi dia nggak gampang rubuh ya, nggak gampang rubuh. Jadi dari satu tanaman tadi itu menghasilkan satu ya, atau dari bawah dulu ya, menghasilkan 1 bonggolan ya. Ini akan PR ini adalah menumbuhkan mata tunas yang sebenarnya sudah tumbuh di sini, tapi tidak memungkinkan juga dia akan tumbuh di area-area lain ya. Nanti untuk ini penempatannya dia harus di tempat yang terik ya, atau agak sering terkena intensitas matahari, sehingga matun lebih gampang cepat untuk sprout atau pecah. Kemudian untuk sisanya ya, ruas-ruas seperti ini, ruas daun tanpa tunas bawa akar, atau ruas daun tanpa akar dan tunas, ini harus kita tempatkan di tempat yang teduh. Kalau bisa kita sungkup. Bagaimana proses nyungkupnya? Ayo kita lanjutkan di sesi penyungkupan. Oke, untuk teknik penyungkupan kita menggunakan pot. Media yang saya pakai adalah media sekam busuk ya, sekam busuk murni ya. Dia bukan sekam yang sudah dicampur dengan media lain, benar-benar sekam murni ya, sekam murni yang sudah lama, biasanya kita bilang sekam busuk. Yang pertama kita akan tanam dulu bonggolnya ya. Jadi kita taruh dulu medianya, kemudian kita benamkan perakarannya. Nah, usahakan posisinya ada di tengah ya. Satu, usahakan posisinya agak di tengah. Yang kedua, kalau bisa bonggolnya itu timbul ya, jadi tidak tenggelam terlalu dalam, jadi masih muncul ya bonggolnya, sehingga dimaksudkan agar perlukaannya tadi bisa cepat kering ya. Kita padat-padatkan seperti ini ya, nggak usah ditekan-tekan. Nah,
cukup di sini saja. Bonggol ini timbul. Kenapa kita usahakan tidak di permukaan? Agar sinar matahari cepat masuk sehingga lebih mudah untuk mempercepat pecahnya tunas ya. Oke, satu plan, satu bagian. Yang kedua sama, bonggol dengan membawa akar tapi tanpa titik tumbuh atau dominasi apikal. Ini sama aja. Oke, yang ketiga ini ya, ini waktunya lebih lama jelas karena dia PR-nya tumbuh akar dan tumbuh tunas. Oke, boleh kita agak naikkan ya sehingga mempercepat juga untuk pertumbuhan tunasnya. Terakhir ini ya, terakhir pucuk ya. Nanti saya akan sungkup di bak. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian tidak ada tempat untuk menyungkup, kita bisa menggunakan bak atau ember yang tidak ada kupingnya ya, sehingga nanti mudah untuk mengikat plastiknya. Nah kalau sudah, ini kita akan siram sampai jenuh. Oke, ini ada bak yang sudah kita sediakan ya. Jadi nanti kita siram sekalian langsung di baknya saja. Untuk apa nanti kita jelaskan ya. Pertama kita siram dulu sampai jenuh ya semua areanya. Biarkan saja airnya turun di situ. Kemudian kita lanjutkan semuanya. Dan terakhir oke, gunanya air ini apa? Pertama, air ini untuk menjaga kelembaban di tempat sungkup atau di bak sungkup ini ya, karena nanti ketika kita sungkup rapat dengan plastik ini biasanya akan terjadi kenaikan suhu. Ketika terjadi kenaikan suhu, maka air itu akan menguap. Nah kalau misalkan air itu yang di dalam media ini nggak banyak, biasanya media ini akan cepat kering ya. Jadi kita menjaga agar media ini tetap lembab. Jadi perlu ada persediaan air lain yang menguap ya. Jadi media tetap basah, tapi areanya seperti ini nanti tetap lembab. Jadi perlu ditambahkan area di bawahnya. Nah ini kunci, karena kalau kita tidak berikan air maka biasanya media ini akan cepat kering ya. Media ini cepat kering sehingga nanti tanamannya mudah untuk mati. Oke, setelah itu kita tutup dengan menggunakan plastik. Lalu kita kunci dengan karet ya. Kita ikat kuat sehingga nanti tidak ada udara yang masuk dari luar. Oke, kita kencangkan ya. Kira-kira sudah. Ini kita akan biarkan kurang lebih 30 hari ya, kurang lebih 30 hari. Nanti kita ketemu lagi di 30 hari ke depan untuk melihat bagaimana perkembangan sungkupan, atau nanti kita akan update bagaimana perkembangan setelah seminggu atau berapa hari, 2 minggu, 3 minggu. Oke, sekian tentang teknik pemotongan dengan cara yang sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.